izinkan saya untuk ngasih clue lah gitu ya, pemanasan lagi, ngingetin lagi. Nah, jadi sebetulnya simpelnya, tapi kalau kita perdalam lagi luas gitu ya. Tapi setidaknya ada 4 pilihan nih gitu yang bisa kita andalkan, style atau metode untuk menuliskan pendahuluan gitu ya. Tadi balik lagi pendahuluan tuh fungsinya untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada pemirsa atau penonton atau pembaca bahwa penulisan ini tuh kenapa sih penting dan menarik bagi mereka gitu. Nah, kita jawabnya di pendahuluan. Nah, ada metode yang pertama yakni deduktif. Deduktif tuh ada umum khusus. Apa itu umum, apa itu khusus. Jadi, kalau deduktif itu kita ngobrolin dulu hal umum. Nah, hal umum baru ngerucut ke hal khusus ditutup dengan tujuan. Nah, di sini ada stabilo, beberapa stabilo ya. Ada stabilo kuning, artinya umum. Ini ada contohnya ya. Kemudian yang khusus warna biru, kemudian tujuannya warna abu-abu. Contoh gini deh. Teman-teman kita berbicara tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu kan sesuatu yang umum. Nah, kira-kira ada nggak turunan dari makhluk hidup? Ada gitu ya. Ada lagi apa? Misalkan ada binatang, ada tumbuhan, dan ada manusia. Nah, eh, binatang, tumbuhan, dan manusia ini adalah sesuatu yang khusus atau turunan dari hal yang umum tadi. Nah, contohnya kayak gitu ya. Atau kita ngobrolin soal manusia, bisa dipandang umum nggak? Bisa, kalau dia memiliki turunan. Nah, misalkan manusia itu hal yang umum, khususnya apa? Perempuan dan laki-laki gitu. Contoh lagi, misal, eh, apa ya? Nah, Universitas Putra Indonesia itu hal umum gitu ya. Karena kita memiliki turunan ada 4 fakultas di dalamnya, ada Vkom, ada ekonomi, ada sastra, ada teknik. Nah, yang fakultas-fakultas itu hal-hal yang umum, yang khusus, sorry, gitu ya. Nah, kalau kita kasih contoh pendahuluan deduktif gitu ya. Contohnya ini nih. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Nah, yang umum di sini adalah perguruan tinggi secara umum, gitu. Jadi kita nggak ngomongin apa-apa, gitu ya. Nggak ngomongin spesifik, misalkan unsur, unpis, tais, enggak. Kemudian yang stabilo birunya, namun demikian, penguasaan keterampilan digital mahasiswa di berbagai kampus menjadi tantangan. Kondisi ini juga dialami oleh UNPI. UNPI ini khusus turunan dari perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, misal atau yang ada di Jawa Barat, di mana sebagian besar mahasiswa belum optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses akademik. Hasil survei internal tahun 2024, ini fiktif ya, ini fiksi, menunjukkan bahwa hanya 37% mahasiswa aktif menggunakan platform pembelajaran daring secara efektif. Kemudian pendahuluan itu wajib banget diakhiri dengan tujuan gitu ya. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi literasi digital adaptif bagi mahasiswa UNPI sebagai solusi peningkatan kompetensi digital abad 21. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kita kalau kita pakai tipenya deduktif, kita ngomongin dulu hal yang umum, ngomongin dulu perguruan tinggi, kemudian abis itu hal yang khusus, langsung rucut ke UNPI, abis dari situ kemudian tujuan gitu ya. Contohnya kayak gitu sih. Kemudian nah, ada kebalikannya teman-teman. Stylenya namanya induktif. Kebalikannya, kita ngomongin dulu hal yang khusus gitu ya. Kemudian ke hal yang umum. Contohnya gini. Dalam 2 tahun terakhir, mahasiswa UNPI langsung menukik ke mahasiswa UNPI, bukan mahasiswa yang ada di Indonesia. Mungkin itu jadinya kalau mahasiswa yang ada di Indonesia jadinya umum. Tapi kalau di contoh ini dalam 2 tahun terakhir, mahasiswa UNPI program studi manajemen, apalagi ya, langsung menukik, langsung spesifik gitu ya, mengalami penurunan partisipasi dalam forum akademik kampus. Dari 400 mahasiswa yang terdaftar, hanya 15% yang aktif mengikuti seminar ilmiah atau forum diskusi. Bahkan keikutsertaan dalam organisasi kemahasiswaan juga mengalami penurunan tajam. Gejala ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas pengembangan diri belum menjadi budaya kuat di UNPI. Jadi, yang khususnya itu adalah mahasiswa manajemen, kemudian yang umumnya mahasiswa UNPI. Jadi dari khusus ke umum gitu ya, dari spesifik ke gambaran besar gitu ya. Mungkin juga kita ngobrolin bisa ngomongin mahasiswa Vkom misalkan, diperbesar jadi mahasiswa Indonesia misalkan, atau mahasiswa di Jawa Barat, atau mahasiswa di dunia boleh. Kemudian ditutup sama tujuan. Karena itu penelitian ini berusaha merumuskan model pemberdayaan mahasiswa berbasis komunitas akademik untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif. Nah, itu yang stabilo abu-abu ini adalah tujuan ya. Jadi ingat, harus ada tujuannya. Eh, Baik induktif maupun deduktif diakhiri dengan tujuan
berapapun paragraf yang teman-teman ungkapin. Ini mah contoh aja ya. Jadi misalkan teman-teman sudah bikin latar belakang masalah atau pendahuluan itu misalkan 4 paragraf. Nah, diakhiri dengan tujuan. Tujuan ini tuh harus ada di bagian pendahuluan. Biar apa? Biar kelihatan gitu. Ini tuh mau ngapain sih gitu. Kayak kita misalkan diajak sama temen buat jalan, emang mau kemana sih? Kan harus jelas dulu. Nah, ya setelah itu kita akan belajar ke Jerman, bahasa Jerman. Ada Dasein sama Das Sollen. Nah, Dasein itu adalah kenyataan, kemudian Das Sollen itu adalah harapan. Kita tahu latar belakang masalah apa sih yang disebut masalah. Masalah itu adalah benturan atau gesekan antara harapan dan kenyataan. Intinya itu, itu. Nah, jadi ya kenapa gitu harus ada gesekan kenyataan dan harapan? Makanya ada masalah. Kenapa kita hadir nulisin ini gitu ya, paper ini gitu. Ya untuk bisa jadi jembatan solusi gitu, untuk bisa memecahkan masalah tersebut intinya itu. Nah, jadi kalau kita pakai stylenya desain Dasolen, kita ngomongin dulu hal-hal yang sifatnya tuh terjadi ada di kenyataan real gitu ya. Kemudian Dasolennya setelah itu kita ngobrolin harapannya apa secara ideal. Mungkin ntar dulu ada iklan dulu. Mungkin misal apa ya? Kita jadi lupa lagi ada dasar nih. Nah, kalau harapan ini ngacunya ke apa? Ke hal-hal yang ideal mungkin gitu ya, ke aturan, ke nilai, norma yang dianut sama masyarakat kita. Contoh, saya sudah tandain yang dasen ini, yang kenyataan ini sudah di stabilo warna. Kemudian yang harapan ini di stabilo warna apa ya ini teh hijau. Kemudian tujuannya sama kayak tadi abu-abu. Contoh, kita ngomongin yang kenyataan dulu. Data akademik Universitas Putra Indonesia menunjukkan bahwa hanya 22% mahasiswa semester akhir yang berhasil menulis skripsi tepat waktu. Sebagian besar mahasiswa menghadapi kesulitan dalam menentukan topik, menyusun argumen, dan menggunakan referensi yang valid. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterampilan akademik mahasiswa masih rendah. Intinya itu ya. Jadi kenyataannya keterampilan akademik mahasiswa Universitas Putra Indonesia ini contoh loh ya, masih rendah. Padahal gitu, kita maju ke hal yang sifatnya ideal atau harapan. Padahal dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa seharusnya, ada kata-kata seharusnya ya, seharusnya memiliki kemampuan berpikir kritis dan menulis ilmiah secara mandiri. Nah, jadi contohnya itu gitu, antara kenyataan dan harapan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan program pendampingan akademik berbasis tutor sebaya untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, diakhiri dengan tujuan. Something like that. Kemudian bisa dipahami teman-teman. Kalau enggak teman-teman masih bingung, boleh nanti japri saya ya, atau yaitu tutor sebaya tanyain ke teman-temannya yang kemarin hadir, minggu lalu hadir. Selanjutnya kita akan ke style yang terakhir, Dasolen dan Dasein atau harapan dulu. Kita ngomongin hal yang ideal dulu, baru ditarik ke realitas gitu, yang real terjadi di lapangannya seperti apa. Contoh, mahasiswa Universitas Putra Indonesia diharapkan, nah ada harapan, diharapkan menjadi agen perubahan sosial yang aktif, kritis, dan inovatif. Dalam visi institusional Universitas Putra Indonesia mencita-citakan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara sosial dan moral. Nah, harus ada kata-kata pembaliknya. Namun, gitu, tadi kan udah ada padahal, sekarang namun, dalam praktiknya berbagai kegiatan pengabdian kemasyarakatan yang digagas oleh mahasiswa UNPI masih bersifat simbolis dan sporadis. Banyak program yang tidak berkelanjutan serta minim pelibatan masyarakat lokal secara substansif. Contoh gitu ya. Nah, jadi kita dari yang ideal kita tarik ke yang real atau kenyataan. Nah, maka dari itu melalui penelitian ini langsung dilanjutin ke stabilo warna abu-abu tujuan. Penelitian ini akan dikembangkan menjadi desain program pengabdian berbasis kebutuhan masyarakat dan kolaborasi lintas prodi. Nah, jadi kayak gitu ya, teman-teman.